Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahayu Kurniati, NIM 252131, kelas PTIK 3D. Dalam UAS Bimbingan Ibadah, saya akan mempresentasikan materi 1 dan materi 4. Materi 1, Hukum Penyelenggaraan Jenazah. Hukum dalam pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah. Artinya, apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap telah mencukupi. Pada hakikatnya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, karena kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Rukun dan syarat dalam memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah sebaiknya lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat jenazah. Wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita, kecuali jenazah tersebut adalah suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajibnya untuk menjaga aurat meskipun sudah meninggal dunia. Namun terkecuali anak yang berusia kurang dari 7 tahun, maka boleh dimandikan oleh lelaki atau wanita. Selain itu, dimandikan jenazah hendaknya adalah orang yang paham fikih pemandian jenazah. Orang yang bertugas memandikan jenazah tidak boleh sembarang orang karena harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu orang muslim, berakal, baligh, jujur, salih, terpercaya, tahu tata cara memandikan jenazah, dan mampu menutupi aurat jenazah. Karena hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, jadi siapapun berhak memandikannya selama memenuhi syarat. Beberapa rukun yang diperlukan untuk memandikan jenazah antara lain: 1. Tempat memandikan pada ruang tertutup. 2. Air secukupnya. 3. Sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian. 4. Sarung tangan untuk memandikan. 5. Potongan atau gulungan kain-kain kecil. 5. Kain basahan, handuk, dan lainnya. Cara memandikan jenazah beserta doanya diawali dengan niat. Memandikan jenazah dimulai dari anggota tubuh bagian kanan. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Gunakan sarung tangan yang bersih dan masih baru untuk membasuh jenazah. Tata cara memandikan jenazah. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan untuk dimandikan. 2. Orang yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. 3. Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. 4. Setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. 5. Bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun yang dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. 7. Kemudian siram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitul ghusla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitul ghusla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. 8. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 9. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 10. Memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. 11. Siram lagi dengan air bersih dan kepala sehingga ujung kaki. 12. Setelah itu siram dengan air kapur barus jenazah, kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. 14. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok angkat tubuhnya. 15. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita,
Sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan rambut jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Materi 4. Ketentuan kuburan atau makam. Sesuai dengan sunnah bahwa jenazah dikuburkan pada tanah pekuburan, bukan tempat-tempat yang lainnya. Karena itulah kebiasaan Rasulullah. Beliau selalu menguburkan jenazah para sahabat di kuburan Baqi, dan tidak ada berita yang sahih bahwa ada di antara ulama salaf bahwa mereka dikuburkan di luar tanah pekuburan, kecuali apa yang telah tersebar beritanya bahwa Rasulullah dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dikuburkan di kamar Aisyah, dan ini merupakan kekhususan untuk mereka, dikecualikan pula orang-orang yang mati syahid di medan perang, maka mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Adab mengiringi jenazah. Hukum mengiringi jenazah atau mengantar jenazah ke pemakaman adalah sunnah. Perintah ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Muslim, yang artinya sebagai berikut. Apabila seorang muslim mati, iringilah jenazahnya. Dalam mengiringi jenazah, ada beberapa adab tertentu yang hendak diperhatikan, sebagaimana dinasihatkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Adab mengiringi jenazah yakni senantiasa khusyuk, menundukkan pandangan, tidak bercakap-cakap, mengamati jenazah dengan mengambil pelajaran darinya, memikirkan pertanyaan kubur yang harus dijawabnya, bertekad segera tobat, karena ingat segala amal perbuatan semasa hidup pastilah dimintai pertanggungjawaban. Tata cara menguburi jenazah. 1. Memperdalam galian lubang kubur menurut ajaran Islam. Kedalaman lubang kubur setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas, kemudian lebar dengan ukuran 1 diza atau 1 hasra lebih 1 jengkal setara 50 cm. 2. Galilah lubang di tanah yang kuat dan dalam supaya ketika jenazah mulai membusuk, bau jasadnya tidak tercium oleh binatang pemakan bangkai, serta aman bagi longsor akibat aliran hujan. 3. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. 4. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat ialah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. 5. Jenazah ditaruh di liang lahat tersebut, kemudian ditutup menggunakan batu pipih, lalu urung dengan tanah. Di Indonesia sebagian besar masyarakat menggunakan papan kayu sebagai ganti batu pipih supaya tanahnya tidak runtuh menimpa jenazah. 6. Bila tanahnya gembur, disunahkan untuk membuat semacam lubang lagi di dasar kubur dengan ukuran dapat menampung jenazah. Jenazah diletakkan pada lubang tersebut, kemudian bagian atasnya ditutup dengan batu pipih atau papan kayu, lalu diuruk dengan tanah. 7. Cara menaruh jenazah di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. 8. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tahan tanah timbunan. 9. Cara memasukkan jenazah ke kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. 10. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan cara menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah karena kanan setelah dibukakan kain kafan pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas.
Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur, meletakkannya dianjurkan membaca doa, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Bagi jenazah perempuan, dianjurkan membentangkan kain kafan di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. 14. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit, lalu ditimbun tanah. 16. Berdoa setelah selesai menguburkan jenazah.